Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan kami muliakan pengasuh pondok pesantren Muhammadul Ulum Bata-Bata Raden Ki Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, aqsallahu min amsalihi wa atarallahu baqa'ahu, amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar pondok pesantren Muhammadul Ulum Bata-Bata yang kami taatibi, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diskursus tentang Ramadan dari segi filosofi dan esensinya, dan sesudah itu akan dilanjutkan dengan Idul Fitri. Jadi dalam kesempatan kali ini kami lebih pada menjelaskan dari sisi lain yang lebih ilmiah terhadap puasa Ramadan dan Idul Fitri. Secara khusus dalam kesempatan kali ini kami akan memandang Ramadan dan Idul Fitri dari segi i'jaz tasyri'i fil Quran dan i'jaz ilmi. Dalam konteks i'jaz tasyri'i fil Quran, maka akan kami kupas tentang masalah hikam, asrar, filosofi daripada pemberlakuan hukum atau kewajiban puasa Ramadan, serta bagaimana Idul Fitri itu disunnahkan dalam agama Islam. Dan di situ juga akan kami bahas tentang i'jaz ilmi daripada puasa Ramadan dengan Idul Fitri. Ayat yang biasa digunakan oleh para ulama, para muballigh dalam mendalil terhadap kewajiban Ramadan adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab yang ada pada ayat ini dialamatkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah mereka yang beriman, karena hanya dengan keimanan itu mereka akan melaksanakan apa yang menjadi isi daripada kitab itu sendiri, yaitu di sini dalam konteks ini adalah masalah puasa Ramadan. Dalam ayat ini Ramadan memang sepakat ulama bahwa Ramadan itu wajib dan itu merupakan ruknun min arkanil Islam. Dan kesimpulan hukum tersebut ini diambil dari kata-kata atau lafaz kutibah. Kutibah itu dalam konteks ayat ini adalah bermakna furidah, diwajibkan. Kemudian asyam itu merupakan ya naibul fa'il kalau dalam bahasa nahwu. Jadi diwajibkan, apa yang diwajibkan? Ya asyam, puasa. Siam atau saum ini memang ulama dalam arti luatan ada dua pendapat. Yang pertama, yang dikatakan asyam adalah al-imsak amma tanzi'u ilaihin nafsu. Bagaimana seseorang itu bisa menahan, jadi menahan apa yang menjadi kehendak hawa nafsu. Menahan segala bentuk yang dimaui oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua ada definisi bahwa as-siyam itu adalah al-imsak anil syai'i mutlaqan, jadi menahan dari segala sesuatu secara mutlak. Artinya bukan hanya pada urusan masalah pengendalian terhadap nafsu, hawa nafsu, tapi semua sifat yang sifatnya menahan itu adalah dikatakan as-saum.
Di antaranya kalau orang menahan tidak mau bicara, kemudian tidak menahan dari eh, ghibah dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan al-imsak secara bahasa. Secara istilah memang kita kenal bahwa yang dikatakan apa asyam itu memang menahan dari makan, minum dan berhubungan sama istri di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan pembahasan ini mungkin sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, cuman saya lebih pada bagaimana di sini ayat ini ada penyebutan kama kutiba. Jadi ada unsur kama kutiba di sini kaf itu litasybih untuk menyerupakan menjelaskan hal-hal yang serupa antara kewajiban puasa Ramadan dengan kewajiban puasa terhadap umat-umat terdahulu. Karena kalau di sini kalau alladzina min qablikum itu kan di tafsir itu dikatakan minal anbiya alaihi wassalatu wassalam wal umam min ladun Adam alaihi salam. Jadi kalau ditegaskan bahwa puasa Ramadan terhadap umat Islam itu diwajibkan sama. Jadi sama dengan puasa yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam. Cuman tasbih di sini dalam tafsir itu ada dua pandangan ulama. Pertama bahwa eh, tasbih di sini persamaan antara Ramadan dengan puasa-puasa umat sebelum Nabi Muhammad, apa puasa-puasa umat sebelum Nabi Muhammad itu adalah sama dari segi diwajibkannya. Artinya puasa Ramadan wajib, umat-umat terdahulu juga mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Tentang masalah waktu dan kadarnya belum dibahas dalam pendapat ini. Jadi lebih pada menitik beratkan kepada persamaan dari segi wajib puasa pada umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu. Pandangan yang kedua adalah justru di sini persamaan dalam waktu dan kadarnya, waktu dan jumlah harinya itu maksudnya. Makanya di tafsir Alusi dikatakan bahwa imma fil waqti wal miqdar. Jadi persamaan itu juga ada pada unsur waktunya dan kadar puasa jumlah hari puasa itu. Di sini dijelaskan bahwa untuk pada dasarnya puasa Ramadan itu diwajibkan juga kepada umat Yahudi dan umat Nasara. Adapun umat Yahudi itu ketika diwajibkan Ramadan, jadi Ramadan, maka mereka meninggalkan Ramadan itu dan mereka hanya puasa satu hari dalam satu tahun, yaitu pada hari Asyura, di mana Fir'aun di situ ditenggelamkan dan Nabi Musa juga diselamatkan oleh Allah. Jadi memang kebiasaan orang Yahudi itu memang banyak tahrif apa yang diperintahkan oleh Allah ternyata mereka tidak melaksanakannya. Jadi Ramadan diwajibkan, cuman mereka puasa hanya satu hari pada Asyura. Orang Nasara juga diwajibkan Ramadan sama dari segi waktu dan kadarnya, cuman orang Nasara itu puasa Ramadan di bulan Ramadan, kemudian pada suatu waktu puasa itu bersamaan dengan musim panas, jadi sedang panas, sehingga tokoh-tokoh eh, para ulama-ulama mereka, ulama Nasara itu, kemudian sepakat untuk memilih musim tertentu di antara musim panas dan musim dingin, yaitu musim semi. Jadi mereka berpuasa di musim semi. Kemudian karena ini sudah melanggar perintah Allah tidak melaksanakan pada waktu yang ditentukan, maka mereka menambah 10 hari yaitu sebagai apa? Sebagai kafaratan lima sana'u,
sebagai apa? Menutupi kesalahan mereka ketika tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diformat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 hari kemudian ditambah 10 hari sebagai kafarah, kemudian juga nambah sampai 50. Jadi 50 hari itu orang Nasara. Jadi ini pandangan yang kedua ini bahwa Ramadan pada dasarnya juga pada umat Yahudi dan Nasara itu diwajibkan juga ya berpuasa Ramadan. Cuman mereka ya orang Yahudi itu hanya 1 hari, kemudian kalau yang Nasara sampai 50 hari. Di awal Islam, karena Ramadan ini diwajibkannya eh, pada tahun kedua Hijriah, sehingga di awal awal Islam ketika Nabi di Madinah juga ini para sahabat itu apa berpuasanya sebelum diwajibkan Ramadan itu berpuasa eh, Asyura tanggal 10 bulan Muharram, kemudian Ayyamul Bid 3 hari pada tanggal 14, 13, 14, 16 tiap bulan. Kemudian puasa ini dinasih dengan puasa Ramadan sehingga kita berpuasa Ramadan full 1 bulan di bulan Ramadan. Ternyata kalau kita telisik dari segi filosofi dan asrar atau hikam yang dapat diambil dari puasa Ramadan ini sudah disinyalir oleh tokoh tafsir kontemporer, mufassir kontemporer yaitu eh, eh, Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Di sini kan memang dikatakan bahwa Ramadan itu bisa juga di samping memang suatu pengalaman spiritual dan itu merupakan ritual juga, dan ternyata juga dimensi lain dan di antaranya di bidang kesehatan, cara berpikir, kecerdasan dan sebagainya itu ternyata ada dalam puasa Ramadan itu sendiri. Sehingga eh, Dr. Wahbah Suhaili itu melandaskan pemikiran di sini dengan suatu hadis yang populer yaitu sumu tasihu, bahwa berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Di sini dibahas agak lebar tentang masalah bagaimana asal atau hikam daripada eh, puasa Ramadan itu sendiri. Cuman mungkin ini kan karena bahasa tafsir, maka saya akan eh, apa eh, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih ilmiah. Ternyata dalam puasa Ramadan itu ada integrasi nilai dan integrasi dimensi yang ada pada puasa Ramadan. Pertama ada dimensi individual, di mana seseorang itu sebagai individu dia tidak bisa menahan, tidak melakukan ya atau menahan dari makan, minum, kemudian hubungan seksual dengan suami istri pada siang hari, itu ada unsur dimensi eh, individual. Dimensi ini memang eh, puasa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Eh, jadi puasa itu dalam kajian-kajian kitab-kitab tasawuf ada pembagian 3 macam, yaitu ada istilahnya somul awam, bagaimana seorang itu berpuasa hanya menahan dari makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri. Ini yang lumrah kita lakukan sebagai orang awam. Cuman ada eh, puasa yang levelnya lebih tinggi, yaitu somul khawas, yaitu puasa orang-orang yang khusus, orang-orang khusus. Di situ dijelaskan bahwa somul khawas itu lebih pada bagaimana seseorang itu ketika berpuasa di samping tidak jima, tidak makan, tidak minum, dia juga bisa mengendalikan segala anggota badannya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga, kemudian mata, kemudian kaki, tangan dan sebagainya ini tidak melakukan
ditahan untuk melakukan kemaksiatan atau pekerjaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih lebih tinggi lagi levelnya, yaitu saum hawasul khawas. Ya, ini kelas-kelas para anbiya, para aulia. Mereka di samping tidak makan, tidak minum, anggota badan juga tidak melakukan kemaksiatan, dan juga menahan diri dari hatinya ini sibuk dengan makhluk. Jadi hatinya selalu bersama dengan Allah. Bahkan ada yang mengatakan dari orang-orang sufi itu, kalau saya lupa terhadap Allah satu detik, maka saya sudah keluar dari Islam. Hakam tu biriddati, istilahnya seperti itu. Itu kan kelas-kelas khusus ini, khususul khusus bahkan kalau ini. Jadi mereka hanya selalu sibuk hatinya, pikirannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menahan dari semua di luar itu. Kemudian ada dimensi yang kedua, ada dimensi moral. Ketika Ramadan biasanya memang banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak tertarik untuk melakukan dusta, ghibah, marah dan sebagainya. Dan ini ada unsur dimensi moral. Ya, walaupun ya masalah ghibah, kemudian dusta bukan kemudian menjadi halal di luar Ramadan. Cuman karena memang dikatakan dalam hadis bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa itu merupakan perisai, maka ketika orang berpuasa biasanya eh, ada seakan-akan ada tabir ya, ada tabir yang kemudian menghalangi untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi sosial karena dalam puasa Ramadan itu ada bagaimana buka bersama, iftar jama'i istilahnya. Itu kan biasanya kan berbagi nanti, apalagi di negara-negara eh, Timur Tengah, Mesir, kemudian Saudi Arabia, itu memang eh, apa, orang-orang Arab itu kalau memberi makan orang yang berpuasa cukup apa, semangat sekali, antusias. Kalau di Mesir itu ada istilah Ma'idatul Rahman. Jadi semua mahasiswa itu, orang-orang Mesir juga itu nanti bukber bersama di masjid, dan itu juga menunya luar biasa. Ya, jadi itu ada dimensi sosialnya seperti itu. Jadi ada silaturahmi juga, ada unsur bersedekah, karena ada dorongan dari hadis bahwa orang yang memberikan buka puasa seseorang, jadi ada seorang yang mau buka puasa kemudian kita memberikan hidangan, maka dia punya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Itu kan unsur kedermawanan, unsur berbagi dan sedekah yang digalakan di bulan Ramadan. Kemudian ada dimensi spiritual. Di sini bisa diproyeksikan seperti qiyamul lail. Dan itu kalau pada malam-malam Ramadan itu kan bentuknya seperti salat tarawih gitu ya. Kemudian ada tadarus, tilawah, baik secara personal atau secara komunal, secara berjemaah dengan tadarus itu juga apa, digalakan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Kemudian iktikaf terutama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, 20 sampai akhir bulan Ramadan itu memang kita dianjurkan untuk iktikaf. Lah, di sini ada 4 dimensi, bahkan bisa lebih kalau kita lebih apa, teliti lagi daripada dimensi yang ada pada eh, Ramadan itu. Artinya Ramadan itu adalah eh, apa ya, suatu momentum untuk apa, manusia itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan akademik. Makanya akademi Ramadan itu istilah-istilah yang ilmiah itu akademi Ramadan, bagaimana Ramadan itu bisa melahirkan alumni-alumni output yang memang bisa dari 4 dimensi ini bisa ditransformasikan ketika di bulan Syawal dan seterusnya. Adapun ijaz tasyri'i yang ada pada puasa Ramadan ini, pertama ada unsur tarbiyah ruhaniyah atau
pendidikan spiritual. Bagaimana seorang ketika puasa itu mengendalikan nafsu, nafsu makan, nafsu seksual, kemudian bahkan nafsu juga amarah. Sehingga kalau ada orang eh, memaki kita, maka kita mengatakan ini shaimun, saya ini berpuasa, sehingga tidak meladeni juga dengan amarah yang sama. Di sini ada unsur pendidikan spiritual. Kemudian ada unsur tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa. Karena ketika Ramadan memang orang yang berpuasa itu bagaimana dilatih untuk tidak rakus, tidak iri hati, karena memang ketika sudah lapar, ini pikiran hati itu lebih lebih apa ya, lebih fokus ya, tidak banyak macam-macam berpikir kemudian eh, menduga-duga pada orang lain karena kita sedang dalam masalah ibadah dan itu juga bagian daripada menahan menahan apa dari sifat egois kemudian penyakit hati dan sebagainya itu bagian juga dari masuk dalam kata-kata suyam. Jadi dalam ijazah tasyri'inya ini ada pembersihan jiwa tazkiyatun nafsi. Kemudian juga ada kesetaraan sosial atau musawah ijtimaiyah atau takaful ijtimai, istilah ada yang mengatakan takaful ijtimai. Jadi solidaritas sosial. Bagaimana ketika Ramadan, baik si kaya atau si miskin, bahkan semua status sosial, mulai dari presiden sampai rakyat jelata, semuanya harus menahan lapar. Harus juga disiplin dalam waktu untuk berbuka. Jadi semuanya tidak ada pengecualian, tidak ada keistimewaan dari semua status sosial, semuanya itu setara. Ada kesetaraan sosial dalam hal ini. Kemudian ada tadrib anal-nidhar. Ya, latihan disiplin. Karena ini juga mengatur waktu makan kan, tidak karena waktunya kalau sudah waktunya sudah berbuka ya itu sudah dan itu memang dianjurkan untuk apa? Ta'jil fitri, menyegerakan berbuka. Kemudian tidur juga ibadah yang teratur. Biasanya memang dalam suasana Ramadan ini memang beda dengan hari-hari yang lain dalam urusan ibadah itu kita lebih disiplin, lebih teratur. Ini dari segi ijaz tasyri'. Kemudian ada ijaz ilmi. Jadi ijaz ilmi ini lebih pada bagaimana kita membahas puasa dari aspek sains atau ilmiah. Dan ini kalau di mahasiswa tafsir biasanya memang materi kuliah yaitu ijaz ilmi fil Quran atau uh, tafsir ilmi, ada istilah ijaz ilmi, ada kemudian mengistilahkan juga ijaz ilmi. Dengan berlandaskan hadis tadi sumu tasihu, maka ini sudah ada sinyal kuat bahwa berpuasa itu ternyata memang ada dimensi medis di situ. Dan itu kalau sudah kita bicara medis dan hal-hal yang terkait maka sudah ada unsur-unsur ilmiahnya. Makanya dalam kajian ilmiahnya puasa itu setelah diadakan penelitian modern itu ya sudah disinggung tadi oleh tafsir Al-Munir. Ini kalau kita urai maka dalam puasa itu ada namanya detoksifikasi tubuh di mana eh, dalam berpuasa ini memberikan istirahat dalam sistem pencernaan. Jadi kita kan tiap hari kan ya yang normal biasanya kita kan makan tiga kali atau dua kali. Ini sekarang diistirahatkan hanya nanti satu kali. Dan ya nanti dengan sahurnya ya cuman yang jelas kita yang biasanya di siang hari itu banyak makan kita memang sekarang sudah di stop dulu itu agar apa pencernaan ini istirahat kan sama dengan
mesin dan sebagainya kalau memang tidak ada istirahat, artinya terus digunakan maka juga akan berbahaya nanti. Kemudian di situ juga ada dalam berpuasa itu ada menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Makanya banyak terapi-terapi puasa itu menjadi terapi dari semua sebanyak banyak dari macam-macam atau varian penyakit yang diderita oleh manusia. Ya, jadi di sini ada unsur pembuangan racun yang ada dalam tubuh. Kemudian ada peningkatan metabolisme, bisa berat badan, eh, bahkan ada kemudian seseorang itu bawahnya untuk langsing dengan puasa umpamanya. Karena kalau sudah badan ini terlalu gemuk itu memang nanti gerakan juga akan tidak gesit dan sebagainya. Dan banyak orang yang menjadi impian itu adalah bagaimana badan itu yang ideal. Kemudian orang bisa mengurangi risiko diabetes, kemudian sensitivitas insulin juga itu ada di sini sehingga ini termasuk rahasia puasa dari segi ilmiahnya, dari segi medis ternyata ada pada tadi dikatakan sumu tasehu. Kemudian juga ada regenerasi sel. Dan studi modern sudah menunjukkan bahwa puasa itu bisa istilahnya di sini memicu autofagi. Jadi semua sel-sel yang rusak dalam tubuh kita itu akan diregenerasi, akan diperbaharui peremajaan sel-sel yang rusak. Jadi sehingga semakin sehat ketika kita berpuasa itu. Kemudian ada yang sampai menyinggung bahwa puasa itu juga bisa untuk kecerdasan manusia, untuk otak manusia. Di mana di sini dijelaskan kesimpulannya bahwa argumentasi bahwa puasa mencerdaskan otak bukan sekedar klaim agama. Ya, kan bisa saja kita sebagai mubaligh mengatakan bahwa ini ternyata didukung bukan hanya klaim agama tapi sudah ada didukung oleh temuan ilmiah modern bahwa dengan adanya detoksifikasi tadi, kemudian puasa juga membakar alternatif yang lebih stabil juga, kemudian termasuk pengendalian diri dan ketenangan spiritual itu akan mendukung terhadap bagaimana otak saraf manusia bekerja, sehingga semakin ketika kita berpuasa maka ya otak kita bekerja dengan baik dan itu akan mendukung terhadap kecerdasan seseorang. Dan kecerdasan di sini memang kecerdasan intelektual. Kalau kita baca macam-macam kecerdasan yang jelas semuanya bisa kena puasa itu. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Ini memang luar biasa pada dasarnya puasa itu. Eh, jadi itu pada dasarnya banyak sekali. Walaupun kita kupas dari segi ijaz tasyri'i dan ijaz ilmi, bukan hanya ini, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari kewajiban puasa itu sendiri sehingga puasa memang benar-benar syariat yang memang punya hikmah, punya filosofi dan juga punya esensi dalam kehidupan manusia. Demikian tentang masalah pembahasan masalah puasa, filosofi dan kemudian esensinya. Kemudian nanti saya akan lanjutkan menceritakan tentang bagaimana Idul Fitri. Sekian.